Ayo ibu. Serius. Berdiri diam. Biar kulihat. Dia makan begitu banyak pagi ini. Kenapa timbangannya tidak bergerak sama sekali? Qiang. Melihat ibumu seperti ini, aku punya firasat dia tidak punya banyak waktu lagi. Kamu sama sekali tidak boleh membiarkan dia meninggal di rumah kita. Kita harus mengirimnya pergi. Tapi ibu sudah kehilangan berat badan. Kakak sulung tidak akan merawatnya kalau begitu. Bagaimana kita bisa mengirimnya? Aku tahu apa yang harus dilakukan. Sang Wenyu, Ketua Grup Wenyu. Yayasan Kesejahteraan Umum Wenyu Silver AG disetujui oleh Kementerian Urusan Sipil. Yayasan Penggalangan Dana Non-Publik Nasional. Sekarang Grup Wenyu telah membunyikan lonceng pertama untuk industri perawatan lansia. Makan semua daging ini. Ini terlalu berminyak. Saya tidak bisa memakannya. Kamu bahkan tidak mau makan daging. Pergi tanya-tanya di luar, di seluruh desa ini. Apakah ada seorang wanita tua yang sesulit kamu untuk dilayani? Makan. The film was translated and narrated by M Media. Modal terdaftar adalah 500 juta. Lingkup bisnis meliputi Litbang Teknologi Perawatan Lansia Pintar, renovasi ramah usia, pewarisan budaya lansia, berbagai bidang. Saya tidak akan merepotkan Anda lagi. Tidak mungkin. Saya akan pergi mencari Wen Yue. Kamu hanya ingat, mengkhawatirkan putri kesayanganmu itu. Mengandalkan 637 paten teknologi digital. Grup Wen Yue saat ini dengan 19 institusi nasional menjalin kerjasama. Dia sedang sibuk sekarang, berlagak di luar. Selain memberimu uang, apalagi yang pernah dia berikan padamu? Apakah dia pernah merawatmu? Apakah dia menjagamu bahkan untuk 1 hari pun? Bukankah selalu aku, menantumu yang telah menjagamu? Pergi keluar dan tanya-tanya. Putri mana yang pergi menanggung ibunya? Apakah kamu mencoba membuat aku dan putramu tidak bisa mengangkat kepala kami di luar? Apakah itu benar? Tujuannya adalah pada tahun 2030. Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja untuk memberikan manfaat kepada 100 juta lansia dengan layanan kami? Makan, berhenti menunda-nunda. Belikan barang-barang untuk lansia yang kesepian. Barang-barang itu harus berkualitas baik. Ingatlah untuk meminta staf kami menghabiskan lebih banyak waktu berbicara dengan lansia. Xiao Ding, Sekretaris Sang Wenyu. Baiklah, sudah lama saya tidak mendengar suara ibu. Mari kita telepon beliau. Ibu. Gawat itu Wen Yue. Ini Wen Yue. Aku memperingatkanmu, jika kamu berani bicara omong kosong nanti, kamu akan lihat apa yang kulakukan padamu. Wen Yue. Halo ibu, mengapa ibu lama sekali mengangkat telepon? Bagaimana kesehatan ibu sekarang? Kesehatan saya sangat baik. 20.000 yuan sebulan, apakah itu cukup untuk dibelanjakan? 2 kakak laki-laki, bagaimana mereka merawat ibu? Sudah cukup, sudah cukup. Mereka merawat saya. Cukup baik. Ibu dalam beberapa hari, saya baru saja mendirikan Yayasan Amal untuk lansia yang kesepian. Setelah semuanya beres, saya akan kembali untuk menemui ibu. Ibu akan menunggumu kembali dan membuatkanmu makanan lezat. Membuat makanan lezat lagi. Bukankah makanan yang kuberikan padamu sudah cukup enak? Mengapa kamu membiarkan dia kembali untuk kembali dan mengeluh? Saya hanya ingin. Apa yang kamu inginkan? Biar kuberitahu. Silakan mengeluh. Kamu mengeluh. Bagaimanapun yang kehilangan muka adalah putramu. Ya ibu. Jiang Wen Qiang. Makan. Ibu. Ibu anggap saja ini membantu saya. Makan. Saya akan makan. Pantas saja kamu tidak bisa menikmati hidup yang baik. Kamu bahkan tidak bisa makan daging. Kalau begitu minum air. Aku menolak untuk percaya bahwa berat badanmu tidak akan naik hari ini. Ayo minum. Saya tidak bisa minum lagi. Biar ku beritahu. Kakak tertua akan segera tiba. Jika berat badanmu tidak naik, maka aku harus terus menanggungmu selama sebulan lagi. Minum cepat. Saya akan minum. Sungguh sial. Aku memberitahumu, kamu sebaiknya mati saja.
The film was Tunggu sebentar, translated kau beritahu and aku, narrated kau by berjudi M setiap hari. Media. Chen Yun istri Xiang Wenchen. Tidak ada satu sen pun tabungan tersisa di rumah. Bagaimana ibu bisa membesarkan mereka setelah dia dibawa kembali? Saudari kita punya uang. Xiang Wenchen kakak tertua Xiang Wenyu. Selain itu, mereka belum tentu sudah menggemukkan ibu. Baiklah, baiklah. Ayo pergi. Ayo pergi. Ibu aku datang menjemputmu. Kakak. Kakak ipar kamu di sini. Aku datang menjemput ibu. Baiklah, baiklah, baiklah. Wen Qiang, bagaimana kamu merawatnya? Kurasa ibu, bahkan lebih kurus daripada 2 bulan lalu. Bagaimana mungkin? Kakak. Kamu tidak bisa hanya membuat tuduhan palsu. Ibu ada di rumah kami setiap hari. Makan makanan lezat dan minum yang terbaik. Lihatlah minyak di sudut mulutnya. Dia bahkan belum sempat membersihkannya. Baiklah, kalau begitu sesuai aturan biarkan ibu naik timbangan. Selama dia bahkan hanya lebih ringan 1 jin saja, maka keluargamu harus merawatnya. Tunggu. Timbangan ini tidak akan berhasil. Harus menggunakan timbangan kita sendiri. Timbangan orang lain. Aku takut itu dicurangi. Apa maksudmu? Apa kamu bilang aku curang? Bagaimana aku curang? Apa kamu bahkan melihatku kakak laki-lakimu? Apakah kamu curang atau tidak? Apakah aku perlu mengatakannya dengan lantang? Memalukan untuk mengatakannya dengan lantang. Kamu ingin aku mengatakannya. Itu tidak akan terlihat baik, kamu. Baiklah, kami hanya ingin keadilan kan? Timbangan babi adalah yang paling akurat, aku akan pinjam 1. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Kakak, kau meminjam timbangan dariku. Tidak ada keberatan sekarang. Ibu naiklah dan timbang berat badan. Itu timbangan babi saya, tidak akan menginjaknya. Ibu tidak boleh begitu egois. Jangan menimbulkan masalah bagi kami. Cepatlah dan pergi. Aku beritahu kau sekarang, jika ibu tidak naik timbangan, keluarga kita tidak akan merawatnya bulan ini. Kalian semua diam. Ibu sebentar saja. Mohon kerjasamanya. Duduk saja di dalamnya. Ibu, tidak ada orang luar di sini. Anda? Baiklah, saya akan pergi. Bantu ibu berdiri. Baiklah. Ayo pergi. 3, 2, 1. Anak domba itu hilang. Tidak apa-apa, domba itu sudah pergi. Kau punya uang untuk biaya sekolah sekarang. Kau bisa belajar dengan benar dan menjalani kehidupan yang baik. Ibu saya ingin bersamamu selamanya. Saya ingin menjaga ibu selamanya. Anak baik, anak baik. Ayo. Hei, lihatlah sendiri. Sudah kubilang ibu kehilangan berat badan. Bagaimana mungkin? Dia baru saja makan daging. Kamu meminjam timbangan itu. Timbangan tidak berbohong. Jika dia kehilangan berat badan, dia memang kehilangan berat badan. Sesuai dengan perjanjian, ibu akan tinggal di rumahmu bulan ini. Apa yang kamu andalkan? Aku sudah merawatnya selama 2 bulan. Apa hakmu? Kalian berdua menempati rumah ibu. Apa salahnya merawatnya selama 2 bulan lagi? Kakak, bukan begitu cara menghitungnya. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Dan rumah yang kamu tinggali sekarang, bukankah itu dibayar pakai uang ibu? Dan tanah atas nama ibu, bukankah kamu yang menggarapnya? Dan kamu berani mencoba berhitung denganku? Baiklah, hari ini kita bahas semua dari awal sampai akhir. Dan menyelesaikan hitungan dengan jelas. Kurasa, jika ada yang harus salahkan orang tua itu. Itu semua karena orang tua itu pilih kasih. Itu semua salahmu. Itu semua kesalahanmu. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Ini ibu kami. Kenapa kamu berpura-pura? Jika kamu benar-benar berbakti, kamu akan membawanya kembali untuk tinggal bersamamu. Kamu benar-benar berani memukulku. Jiang Wenqiang, apa kamu ini laki-laki? The Kakak film was sulung. translated Ibu and lihat dia. narrated by M Media. Ibu, ada apa denganmu? Ingatan saya, hanya dalam 4 hari itu akan menjadi perayaan ulang tahun ibu yang ke-80. Kita harus mengadakan perayaan besar. Hadiah apa yang harus saya beli? Saya sebaiknya bertanya langsung kepada beliau. Ibu bangun. Pasti karena kalian berdua tidak merawatnya dengan baik. Hingga ibu pingsan.
karena kelaparan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jelas kamu yang sengaja mempersulit di sini, dan itulah yang membuat ibu pingsan karena marah. Ibu pingsan saat berada di rumahmu. Hei, hentikan pertengkaran. Wen Yue sedang melakukan panggilan video. Jangan bicara sembarangan. Mari kita tangani ini dulu. Adik kecil, Kakak sulung kakak kedua kalian berdua ada di sana. kakak sulung datang hari ini untuk menjemput ibu, untuk tinggal di rumahnya. Bagaimana kesehatan ibu belakangan ini? Apa yang sedang beliau lakukan sekarang? Ibu masih sangat sehat. Ibu, Wen Yue jangan khawatir. Ibu makan dengan baik dan tidur nyenyak sekarang. Dia baru saja keluar jalan-jalan. Aku yakin dia pergi ke pintu masuk desa lagi untuk memamerkanmu putrinya yang berharga. Kakak, ulang tahun ibu yang ke-80 akan segera tiba, dan ibu selalu dirawat oleh kalian semua. Saya berpikir, perayaan ulang tahun besar itu mungkin masih membutuhkan kalian semua untuk repot-repot mengaturnya. Saya akan mentransfer kepada kalian nanti 10.000 yuan masing-masing. Jangan anggap itu terlalu sedikit. 10.000 yuan. Saya sudah mentransfer uangnya ke rekening kakak ipar. Adik kecil kita sudah sukses. Jangan khawatir. Ibu sedang dirawat oleh kami berdua. Kamu fokus saja mencari uang. Aku dan kakak sulung ada di rumah. Kakak saya merindukan ibu. Mengapa kakak tidak meminta beliau kembali sekarang, agar saya bisa melihatnya? Ini. Aku akan pergi ke pintu masuk desa dan mencarinya untukmu. Aku akan meneleponmu kembali sebentar lagi, oke? Ibu, bangun ibu. Apa kamu bahkan mampu menangani ini? Jika Wen Yu kembali dan melihat nenek tua itu terlihat seperti ini, bukankah dewa kekayaan kita akan lari begitu saja? Jangan panik. Ayo. Minggir. Dia sudah bangun. Bantu dia berdiri. Ibu. Wen Yue. Wen Yue sedang melakukan panggilan video kepadamu. Wen Yu sudah kembali. Kembali apa? Dia kembali untuk apa? Untuk menghadiri pemakaman. Aku bilang padamu, nenek tua, jika nanti kamu berani mengucapkan satu kata pun lagi, aku akan menceraikan anakmu. Wen Yue, ibu sudah kembali sekarang. Bicaralah padanya. Wen Yu. Wen Yueku. Ibu. Saya sangat merindukan ibu. Air apa itu di wajah ibu? Ibu ini bukan. Begitu dia mendengar kamu memanggilnya, dia menjadi terlalu cemas. Dia sangat ingin melihatmu. Dia berlari jauh-jauh ke sini. Dan sekarang wajahnya dipenuhi keringat. Wen Yue, biarkan ibu kembali dan beristirahat dulu. Kita bisa mengobrol nanti. Baiklah, kita akan mengobrol nanti. Baik. Sangat kotor. Benar-benar bang. Hei, aku bilang padamu kakak sulung, cepat bawa ibu kembali pulang. Seseorang akan datang ke keluarga pihak ibuku. Mereka akan tinggal selama lebih dari sebulan. Jika aku membawanya kembali, di mana ibu akan tinggal? Tapi, aku sudah merawatnya selama 2 bulan. Bagaimana kalau kita kirim ibu ke hotel? Jika kita mengirimnya ke hotel, kamu yang bayar. Aku bilang padamu, aku baru saja membantu nenek tua itu berdiri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Kurasa dia tidak akan hidup lebih dari 2 hari. Tapi dia sama sekali tidak boleh mati di rumah kita. Jika dia mati di rumah kita, maka rumah kita ini, bagaimana kita akan tinggal di sini nanti? Kalau begitu, kirim dia ke rumah sakit. Kita tidak bisa membiarkan ibu meninggal begitu saja, kan? Apa yang kamu katakan, kakak sulung? Hentikan itu. Tunggu, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Meninggal. Apa sebenarnya yang terjadi pada ibu? Lepaskan. Tidak terjadi apa-apa. Sungguh, kakak sulungku, ibu sudah sangat tua. Cukup normal baginya untuk sakit, tapi kembali ke intinya. Dia tidak boleh mati di rumahku. Apakah kau menyiratkan kalau begitu? Bahwa dia berencana untuk mati di rumahku. Kakak kedua, kalian berdua menempati rumah tua ibu. Jadi kalian harus merawatnya. Kakak, saat kamu menikah, ibu meminjam uang dari semua tetangga. Bagaimana kalau begini? Biarkan ibu memilih sendiri. Rumah siapa yang akan ibu pilih? Siapapun yang harus merawatnya sampai akhir hayatnya. Ibu, kamu harus pergi ke tempat kakak sulung. Saya tidak akan pergi kemanapun. Saya ingin pergi ke tempat Wen Yu. Itu tidak boleh. Jika Wen Yu tahu tentang ini, bukankah semua uangnya akan hilang? Perilaku macam apa itu bagimu untuk pergi ke tempat putrimu? Betapa buruknya kedengarannya jika kabar ini tersebar. Ibu, bisakah ibu bersikap masuk akal? Anda putuskan. Bagaimanapun hidup saya tidak lama lagi. Jika ini tidak berhasil, mengapa kita tidak mengirim ibu ke gunung saja? Apa kamu tidak konyol? Dulu saat orang tak mampu membeli makanan, mereka hanya mengirim orang tua ke gunung. Jika ini tersebar, bagaimana kita bermartabat? Sekarang kamu tahu betapa memalukannya itu. Kalau begitu, pilih salah satu uang atau ibumu.
Kakak kedua, apakah yang dikatakan istrimu itu ucapan manusia? Hai kakak sulung, aku bilang padamu, kamu adalah orang yang baik, kamu adalah orang yang baik. Lalu mengapa kamu tidak membawa ibu kembali dan merawatnya? Kamu harus menunjukkan bakti padanya. Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang baik di sini? Kamu berpura-pura. Cukup, kakak, mari kita pikirkan solusinya. Bukankah Wen Yu memperbaiki makam leluhur di rumah lama dan membangun aula leluhur? Mengapa kita tidak mengirim ibu ke sana? Itu kuburan. Cepat atau lambat ibu harus pergi ke sana juga. Di sana juga tenang. Baiklah kirim dia ke sana. Oke, kita akan melakukannya seperti ini. Kalau begitu, tidak ada yang boleh berbicara sembarangan ketika saatnya tiba. Baiklah. Ibu mohon bertahanlah untuk sekarang. Tinggallah di sini selama beberapa hari dulu. Kami akan membawakanmu makanan setiap hari. Anda tidak akan datang lagi. Biarkan saja saya mati kelaparan di sini. Ibu bersikaplah masuk akal. Dalam beberapa hari, setelah keluarga Chen Yun pergi, aku akan membawamu kembali. Kakak sulung. Ibu memohon padamu. Biarkan saya pergi ke tempat Wen Yu. Tidak, Ibu. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Biarkan seluruh desa tahu bahwa kamu memiliki 2 putra, namun kamu masih pergi ke rumah putrimu. Bagaimana kamu bisa membiarkan kami berdua bersaudara masih menjadi orang yang baik? Tidak bisakah kamu memikirkan kami? Ketika ayahku meninggal, bukankah dia juga tinggal di sini? Jika ayahku bisa tinggal, mengapa kamu tidak bisa? Pergi. Anak-anakku. Hidup saya tidak lama lagi. Wen Cheng Wen Qiang. Biarkan saya memanggil. Tolong Ren Yue. Adik perempuan sangat sibuk. Jangan membuatnya khawatir. Pergi. Wen Cheng. Ibu. Kami pergi. Wen Qiang. Wen Yue. Ibu merindukanmu. Dia akan tetap menjadi ibumu. Wen Yue. Ibu sudah tiada. Balai leluhur keluarga Xiang. Ibu. Kamu pergi begitu saja. Putramu belum melihatmu. Untuk yang terakhir kalinya. Baguslah kalau orang tua ini mati. Dengan cara ini dia menyelamatkan kita dari banyak masalah. Ulangi lagi. Apa kamu percaya aku akan memukulmu? Pukul aku, ayo. Pukul aku di sini. Cukup. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh orang lain. Seperti ini. Mari kita cepat-cepat membawa peti mati itu keluar dan mengubur ibu. Membawa apa? Bagaimana mungkin kita yang hanya beberapa orang bisa mengangkatnya? Kurasa, kita harus membakarnya saja dengan api besar. Dengan begitu semua orang terhindar dari masalah. Zhang Wencheng, Xiang Wenqiang, apakah kamu manusia? Kamu meninggalkan ibu di gunung untuk menunggu kematian. Bahkan setelah mati pun tak dibiarkan tenang. Itu kamu lagi. Aku bilang mereka tidak berbakti. Meninggalkan ibu di gunung. Meninggalkannya sendirian dan tidak terurus. Dan kau tidak percaya padaku. Kakak Guilam. Hal sebesar itu terjadi. Paman Chen. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Paman Chen, nyonya tua itu ditinggalkan di gunung dan diabaikan. Itulah mengapa dia meninggal. Karena marah. Kau bicara omong kosong kau. Apakah ini benar? Paman Chen, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ibuku. Bagaimana ibu bisa pergi begitu saja? Aku bahkan belum sempat menunjukkan baktiku padamu. Ibu, mohon maafkan kami. Kami tidak punya keputusan akhir dalam semua ini. Bicaralah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Wen Yue yang melarangnya. Dia menafkahi orang tua orang lain, tetapi mengabaikan ibunya sendiri. Dia bilang dia takut itu akan memengaruhi citranya dan citra perusahaan. Menyuruh kami membuang ibu di gunung. Dia juga bilang, dia sibuk dengan pekerjaan dan tidak bisa kembali untuk pemakaman ibu. Bicaralah kakak kedua. Ibuku yang malang. Bahkan dalam kematian ibu tidak bisa beristirahat dengan tenang. Ya. Wen Yue tidak mengizinkan kami mengadakan pemakaman. Apa yang bisa dilakukan seorang putra? Saya akan menelponnya sekarang juga. Saya ingin bertanya padanya sendiri. Xiang Wenyu, demi uang dia kehilangan kemanusiaannya. Desa keluarga Xiang.
Berhenti. Semuanya. Kita sekarang akan memasuki desa. Sepanjang perjalanan ini, tabuhan jenderang tidak boleh berhenti. Ketika kita melihat yang mulia, yang berulang tahun, kita semua akan berteriak bersama semoga keberuntunganmu seluas laut timur, dan umur panjangmu menyaingi pegunungan selatan. Ayo kita lanjutkan sekarang. Siap nyanyi. Ketua. Kita hampir memasuki desa. Tolong panggil Nyonya Tua. Ibu, Aneh. Mengapa saya tidak bisa terhubung? kurang ajar. Hal sebesar itu telah terjadi. Namun dia bersembunyi dan menolak bertemu dengan kita. Adikku tersayang. Kamu merawatku sepanjang hidupmu. Saya harus memastikan Anda pergi dengan martabat dan kehormatan. Semuanya ganti pakaian. Belasungkawa. Ibu. Selamat The jalan. film was translated and narrated by M Media. Memberi penghormatan kepada arwah. Bertemu iring-iringan jenazah dan masih menolak memberi jalan. Kami dibayar untuk melakukan pekerjaan. Bos menyuruh kami memasuki desa sambil menabuh gong dan genderang. Tidak ada yang diizinkan berhenti. Ayo lanjutkan. Hai kau bajingan, anak jalang mana yang mengizinkanmu datang ke desa kami dan membuat masalah? Kamu orang tak berperasaan, menyingkirlah. Dasar orang tua bangka. Dengarkan, kami secara pribadi diutus oleh Ketua Zhang Wenyu untuk menyampaikan ucapan selamat. Apa yang kamu katakan? Konvoi mobil Ketua Zhang tepat di belakang kami. Jika kalian tahu yang terbaik bagi kalian, kalian semua menyingkir. Mengapa ada begitu banyak orang? Kedua orang itu, mengapa mereka sangat mirip dengan kakak saya? Selamat. Dasar anak durhaka ini. Memukul gong dan drum tepat setelah ibu kandungnya meninggal. Bukankah ini seperti binatang? Paman, Wenyu ada di luar negeri. Itu tidak mungkin dia. Jika dia sudah kembali, bagaimana mungkin dia membiarkan kami mengadakan pemakaman secara rahasia? Lalu apa yang dia katakan? Wenyu ada di mobil. Tunggu saja. Paman Chen Wenyu sekarang adalah selebritas besar. Orang-orang itu pasti menggunakan namanya untuk menipu orang. Bos, mengapa kita berhenti? Sebuah prosesi pemakaman datang dari arah berlawanan, dan mereka tidak mau memberi jalan. Saya akan turun dan melihat. Ketua, hari ini adalah ulang tahun ke-80 Nyonya Tua. Jika Anda turun, Anda mungkin menarik nasib buruk. Selain itu, penduduk desa ini kemungkinan sulit dihadapi. Biarkan saya yang menanganinya. Kita semua tetangga di sini. Nanti kamu harus bicara lebih sopan. Teruslah bermain. Jangan berhenti sampai kita mencapai pintu masuk. Ayo kita lanjutkan. Semuanya berhenti sekarang juga. Ada orang meninggal di jalan, kalian harus menyingkir. Ini adalah adatnya. Kalian tidak mengerti. Aturan-aturan omong kosong apa ini? Ini adalah aturan yang sebenarnya. Kakak sulung. Apakah saya benar? Ambil uangnya dan segera pergi. Baiklah, baiklah, baiklah. Siapa pemimpin kalian? Suruh dia turun dan bicara padaku. Bos kami. Baiklah, dengarkan. Jangan takut. Bos saya adalah... Kalian sekelompok udik desa. Apakah kalian pantas tahu siapa bos saya? Ambil uangnya dan segera pergi. Jangan tunda acara bahagia kami. Ini adalah wilayah kami. Uang busukmu tidak berguna di sini. Kalian mengganggu prosesi pemakaman. Bersujudlah kepada bibi sebelum kalian pergi. Beraninya kau bicara seperti itu. Jadi kenapa? Jadi kenapa? Apakah seorang nenek tua yang mati pantas saya sujud padanya? Semuanya berhenti bergerak. Apa yang kalian coba lakukan? Apakah kalian semua tidak ingin hidup? Paman, jangan impulsif. Itu adalah ibu kandungmu di dalam sana. Tunjukkan sedikit keberanian, oke? Paman Chen. Biarkan saja mereka lewat. Kita tidak mampu memprovokasi mereka. Seluruh hidup kakak Li tidak bahagia. Sekarang dia sudah meninggal. Mereka menunggangi pundaknya dan menindasnya. Tidakkah kalian merasa malu? Kedua putra kandungnya belum mengatakan sepatah kata pun.
Mengapa kau orang luar ikut campur? Atau apakah kau mengatakan bahwa nenek tua yang mati itu punya hubungan denganmu? Apakah kalian bahkan berbicara seperti manusia? Kalian berdua dengarkan baik-baik. Dia menghina ibumu. Apakah kalian tuli? Cukup. Ambil uangnya dan segera pergi. Kalian berdua pengecut. Jenazah ibumu bahkan belum dingin. Dan sekarang orang lain menunggangi leher kalian dan kentut. Kalian bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Paman kami berbakti. Ketika ibu masih hidup, dia menyuruh kami untuk tidak menimbulkan masalah di luar. Sekarang dia sudah tiada. Dia pasti mengharapkan hal yang sama. Beraninya kau mengatakan itu. Aku merasa malu untuk kalian berdua. Ketua, seorang wanita tua meninggal di depan kedua putra itu. Benar-benar orang-orang tak tahu terima kasih. Mereka bahkan tidak merasa sedih karena ibu mereka meninggal. Berhenti bicara. Kedua orang di depan itu, mengapa mereka sangat mirip dengan kakak saya? Kedua putra yang berbakti itu hanyalah pengecut. Mereka adalah orang-orang serakah The yang film hanya was peduli pada uang. translated and Bagaimana narrated mungkin by saudaramu M tidak Media. berbakti? Kau pasti salah. Anda benar. Xiao Ding, orang yang meninggal harus dihormati. Biarkan mereka lewat dulu. Kami akan menyingkir. Ayo pergi. Paman kalian semua pergi ke aula leluhur duluan. Perutku terasa sedikit tidak enak. Aku benci. Orang itu bahkan belum dimakamkan. Spanduk pemakamannya dibuang ke tanah. Jika itu ibuku, aku pasti akan melawan mereka. Tepat sekali. Desa keluarga Shang? Kapan kedua pengecut ini muncul? Sepagi ini, acara bahagia siapa ini dengan semua gong dan drum. Wen Yu sudah kembali. Hampir sampai rumah. Wen Yu kembali. Wen Yu kembali. Ibu saya kembali. Kakak ipar sulung kakak ipar kedua. Kalian ada di sini juga. Wen Yue, Wen Yue. Bukankah kamu di luar negeri? Mengapa kamu kembali? Bukankah ibu akan berulang tahun yang ke-80? Saya sengaja kembali untuk memberinya kejutan. Apa ini di tangan kalian? Begini. Kakak iparmu yang sulung, dia datang mencariku. Kami sedang membuat spray. Ya, dibuat oleh anggota keluarga. Lebih meyakinkan untuk menggunakannya. Xiao Ding, pergi dan bawa hadiah-hadiah itu masuk. Oke. Bawa masuk hadiahnya. Dua pasang gelang giok kualitas terbaik. Satu kotak ginseng berusia seabad. 2 botol arak Iran Cap Mautai. Dan milik grup Wen Yu. 3 kartu hitam tertinggi. Berarti barang-barang ini pasti mahal kan? Hanya puluhan ribu yuan. Barang-barang ini, saya sengaja menyiapkannya sebagai hadiah untuk kalian. Untuk apa kartu ini? Ini adalah kartu hitam tertinggi, milik grup Wen Yu. Dengan ini, kalian berdua naik kereta api cepat, atau pesawat terbang akan gratis. Ditambah lagi setiap bulan, kalian mendapat uang saku 10.000 yuan. Wen Yue, katakan padaku kamu memberikan uang dan memberikan kartu. Ini membuatku merasa malu. Bukan apa-apa. Saya sibuk dengan pekerjaan, dan saya berutang budi kepada kalian karena telah merawat ibu saya. Lihatlah caramu berbicara seperti itu. Kita semua keluarga. Merawat ibu adalah hal yang seharusnya kita lakukan. Tepat sekali, tepat sekali. Kakak tertuamu dan aku datang setiap hari untuk mengobrol dengan ibu dan melakukan beberapa pekerjaan rumah. Membantu kakak ipar keduamu juga cukup meringankan bebannya. Kakak-kakak ipar kalian benar-benar perhatian. Benar, saya sengaja menyewa rombongan pertunjukan untuk merayakan ulang tahun Imarilah. Wen Yue berhenti berteriak. Ibu sudah tiada. Apa yang kamu katakan? Ibu saya sudah pergi. Ibu saya sudah pergi. Apakah sesuatu terjadi pada ibu saya? Para ipar beritahu saya. Apa sebenarnya yang terjadi pada ibu saya?
Wen Yue, jangan khawatir. Ibu baik-baik saja. Maksud kakak iparmu adalah ibu tidak ada di rumah. Ya, benar. Lalu kemana ibu saya pergi? Beberapa waktu lalu. Bukankah kamu memberi keluarga kita sejumlah uang? Jadi aku berpikir kalau begitu kita harus mengambil rumah tua ini dan merenovasinya. Tapi kami juga takut mengganggu istirahat ibu. Itulah mengapa kami meminta kakak kedua untuk membawa ibu kita ke sanatorium. Sanatorium? Bisakah dia beristirahat dengan baik di sana? Lihat apa yang kamu katakan. Tempat yang kami temukan. Semuanya adalah sanatorium mewah. Biayanya 1 atau 2.000 sehari. Selain itu, dengan kakak kedua yang menemaninya, tidak ada yang bisa salah. Tepat sekali. Mana mungkin kami membiarkan ibu menderita. Selama ibu baik-baik saja itu bagus. Selama dia baik-baik saja itu bagus. Wen Yu itu, ibu juga tidak ada di rumah. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka kembali dulu? Tidak apa-apa, karena mereka sudah ada di sini. Biarkan mereka mementaskan sandiwara untuk penduduk desa. Baiklah. Tidak. Kakak ipar tertua, apakah Anda menyembunyikan sesuatu dari saya? Wen Yue. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Bukankah kamu sudah menjadi kaya dalam 2 tahun terakhir ini? Para penduduk desa ini, mereka semua iri pada kita. Ibu mengajari kami bahwa kekayaan tidak boleh dipamerkan. Jadi kita masih perlu merendah. Ipar masuk akal. Xiao Ding. Suruh mereka meletakkan hadiahnya, lalu pergi. Semuanya terima kasih atas kerja keras kalian. Silakan kembali. Wen Yue, jangan hanya berdiri di sini dengan canggung. Masuklah dan minumlah segelas air. Oke, baiklah. Kamu masuk duluan. Kalau begitu saya masuk dulu. Biar ku beritahu. Masalah kematian ibu. Tidak boleh disebutkan hari ini apapun yang terjadi. Lihat, ini kamar ibu. Setiap hari, aku membersihkannya secara menyeluruh. Benarkah begitu? Apakah Anda yakin kamar ini? Anda bersihkan setiap hari. Itu benar. Kakak tertuamu secara khusus menginstruksikan bahwa kamar tempat ibu tinggal harus bersih. Benda-benda ini. Aku belum sempat mengurusnya hari ini. Aku terlalu sibuk. Airnya sudah mendidih. Aku akan menuangkan secangkir teh untukmu. Paman Chen, tolong siapkan meja peringatan untuk ibuku. Masalah hari ini. Aku akan berurusan dengan kalian setelah kita selesai. Ayo Wen Yue. Minumlah secangkir teh. Ambil ini. Saya ingat bulan lalu, bukankah saya mengirimkan 2 pot teh Maujian premium untuk ibu? Teh yang kamu sebutkan, ibu tidak suka meminumnya, jadi aku memberikannya. Selimut ini adalah yang biasa ibu saya gunakan kan? Ya benar. Aku menjahitnya sendiri. Kualitasnya sangat bagus ya. Kualitasnya bagus benarkah? Di mana tepatnya kualitasnya bagus? Selimut ini sudah berjamur. Tidakkah Anda takut? Ibu saya akan terkena penyakit kulit. Ibu saya sekarang berusia 80 tahun. Bagaimana jika dia sakit? Siapa di antara kalian yang bisa bertanggung jawab? Wen Yu, tolong dengarkan penjelasanku. Dan Anda, gelang emas ini, bukankah saya memberikannya kepada ibu saya? Mengapa sekarang dikenakan di tangan Anda? Ibu memberikan ini padaku. Ibu memberikannya kepada Anda, benarkah? Baiklah. Saya akan menelpon ibu saya sekarang juga untuk bertanya, apakah dia benar-benar memberikannya kepada Anda?
Tidak, tunggu. Tidak, biarkan dia menelpon. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Setiap hari aku melelahkan diri sendiri merawat ibu. Kamu kembali. Dan tidak hanya kamu tidak peduli sama sekali, tetapi kamu mulai mencari masalah begitu kamu kembali. Apakah kita masih keluarga? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Dimatikan. Kemana tepatnya Anda mengirim ibu? Bagaimana aku tahu? Aku bukan putrinya. Kamu terus mengklaim dirimu berbakti. Namun kamu bahkan tidak tahu di mana ibumu sendiri berada. Itu benar-benar konyol. Wen Yue, bukankah ibu bersama saudara keduamu di panti jompo? Kamu bisa tenang. Panti jompo yang mana? Kakak ipar keduamu tahu. Tanyakan padanya. Dia bukan ibu kandungku. Jadi apakah dia hidup atau mati apa pedulinya bagiku? Hentikan dia. Saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Di mana tepatnya Anda mengirim ibu saya? Wen Yue, aku tidak tahu apa-apa. Itu semua ide kakak ipar keduamu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Baiklah, karena kata-kata telah mencapai titik ini, tidak ada yang tersisa untuk disembunyikan. Sekarang kamu, lakukan panggilan video ke kakak keduamu. Kamu akan tahu begitu kamu menelpon. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu tahu nanti, jangan tidak bisa menanganinya. Apa maksud Anda dengan itu? Baiklah. Saya akan menelpon kakak kedua saya sekarang juga. Saya ingin melihat di mana ibu saya sebenarnya berada. Ibu, mulai sekarang kami akan membakar lebih banyak barang untukmu saat kau di sana. Kau harus memberkati dan melindungi kami dengan benar. Berkatilah aku, agar aku bisa memenangkan lebih banyak uang. Akhir-akhir ini aku terus kehilangan uang. Itu Wen Yue. Pergi. Halo kakak kedua. Di mana Anda sekarang? Aku di luar. Mengapa Anda begitu gugup? Saya bertanya kepada Anda sekali lagi. Di mana tepatnya Anda sekarang? Bukankah aku sudah memberitahumu? Hanya saja kakak keduamu pergi ke panti jompo bersama ibumu. Kamu melihatnya sendiri bukan? Itu benar. Aku di panti jompo bersama ibu. Apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang sedang ibu saya lakukan sekarang? Dia sedang merapikan kamar. Kamu tahu, dia tidak bisa berdiam diri. Panti jompo yang mana dia sebenarnya berada? Berikan telepon itu padanya. Dia sedang sibuk sekarang. Tunggu sebentar. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Berikan telepon itu padanya. Kakak. Ada apa kakak? Berhenti. Ketua berkata, tidak ada yang diizinkan pergi. Wen Yue, ini tidak ada hubungannya denganku. Biarkan aku pergi saja. Ibu. Kalau begitu kamu lihat. Ibu sedang merapikan kamar. Dia menyapa kamu. Aku akan membantu. Aku tidak akan bicara lagi sekarang. Lihat itu. Ibu baik-baik saja. Untungnya aku merekam ini sebelumnya. Video ibu membersihkan. Kakak. Aku bilang kita seharusnya tidak menyembunyikannya. Kita harus memberitahu Wen Yue saja. Diam. Apa kau tidak menginginkan uang itu lagi? Ingat ini, masalah kematian ibu kita. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Wen Yue tahu. Beberapa orang tidak merawat ibu mereka sendiri. Tetapi ketika orang lain merawatnya, mereka masih pilih-pilih dan mengkritik segalanya. Saya bertanya kepada Anda sekali lagi. Apa sebenarnya situasi dengan selimut ini? Juga, mengapa setiap kali barang-barang yang saya beli untuk ibu berakhir pada Anda? The film was translated and narrated by M Media. Paman, di meja peringatan ini, mengapa nama ibuku tidak ada di sini? Dasar binatang. Pemakaman ibumu. Kenapa kau sembunyikan dari saudara perempuanmu? Paman Chen, dengarkan aku.
Orang yang menelepon barusan adalah saudara perempuanmu kan? Ya, Hadiah ucapan selamat dari Disa juga miliknya kan? Spanduk itu bahkan jatuh ke tanah. Kau tidak berani bersuara, hanya karena kau takut dia akan tahu, bukankah begitu? Sekarang di depan papan peringatan ibumu. Mengaku dengan jujur. Mengapa kau menyembunyikannya darinya? Saudara perempuanmu memberikan ucapan selamat di pemakaman. Bagaimana dia bisa menghadapi orang lain seumur hidupnya? Sulit menjadi seorang menantu perempuan. Aku benar-benar dianiaya. Ini semua ide dari ibu. Ide ibu saya. Itu benar. Tidakkah kamu mengerti ibumu sendiri? Dia hidup hemat. Tambal barang biar tahan bertahun-tahun. Ketika saya memberikan barang baru padanya, dia marah. Dia mengamuk. Paman Chen. Aku bukan orang baik. Aku orang jahat. Tapi kau sama sekali tidak boleh memberitahu siapapun. Jika Wen Yu tahu, kita berdua tidak akan bisa hidup dengan tenang. Kau tidak pantas hidup. Kau hanya ingin mendambakan uang saudara perempuanmu. Paman Chen. Aku tidak berpendidikan dan tidak punya pekerjaan. Kamu tahu tentang keluargaku. Lihat-lihat selimut ini. Dia menggunakannya sampai usang. Dia bahkan tidak mau menggantinya dengan yang baru. Tepat sekali itu benar. Orang tua itu terbiasa berhemat. Kami menawarinya satu, tapi dia tidak mau menerimanya. Ibu benar-benar hemat. Saya benar-benar telah berbuat salah kepada ipar saya. Aku melayani seluruh keluargamu. Aku selesai melayani yang muda. Lalu aku harus melayani yang tua. Jika aku sedikit tidak sesuai keinginanmu, kamu langsung mulai mengkritikku. Lebih baik aku mati saja. Aku tidak akan hidup. Kalian berdua punya tangan dan kaki. Mengapa kalian tidak mencari pekerjaan dan menghidupi diri sendiri? Paman Chen, aku berlutut di hadapanmu. Aku mohon padamu. Kau tidak boleh memberitahu. Kalau begitu pergilah tanyakan pada ibumu, apakah dia setuju atau tidak. Wen Yue, dia adalah saudara kandungmu. Jika kau punya sedikit pun rasa malu, cepat telepon dia untuk menjelaskan semuanya dengan jelas dan meminta maaf kepada penduduk desa. Paman Chen, jika Wen Yu tahu, kita berdua tamat. Kau takut sekarang. Kalau begitu kau hanya akan melihat saudara perempuanmu menanggung stigma seumur hidup sebagai anak durhaka. Bahkan tidak bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Telepon dia sekarang. Paman Chen berhenti memaksaku. Kakak ipar. Saya salah mengenai masalah ini. Saya minta maaf kepada Anda. Saya minta maaf. Tolong cepat bangun, kakak ipar. Saya benar-benar minta maaf. Saya pikir kita akan terbongkar. Saya tidak menyangka dia begitu mudah dibodohi. Uangmu, cepat atau lambat akan jati milikku. Aku memaksamu karena aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, untuk menjadikanmu orang baik. Kalian bersama. Di depan ibumu. Jelaskan semuanya dengan benar. Telepon dia sekarang. Minta maaf. Paman Chen. Kenapa panik dia hanya pingsan? Kakak sulung apa yang kamu lakukan? Jika benda tua ini bicara, kita berdua akan berada dalam masalah. Pemakaman ibu. Reputasi Wen Yu. Kebaikan Paman Chen dalam menjaga kami. Apakah uang benar-benar sepenting itu? Diam. Kakak kedua, apa gunanya mengatakan omong kosong ini sekarang? Apa kau percaya aku akan memukulmu juga? Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Bawa masuk meja peringatan itu. Cepat. The film was translated and narrated by Kakak. Media. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sembunyikan dulu benda tua itu. Kita akan melepaskannya setelah Wen Yue pergi. Tolong aku. Buka pintunya. Perutku terasa sedikit tidak nyaman. Tunggu aku.
Cepatlah. Oke. Xiao Ding turun dan tunggu dia. Aku akan pergi ke rumah adik keduaku dengan sopir terlebih dahulu. Oke. Siapa itu? Kakak tertua. Halo kakak tertua. Wen Yu akan segera tiba di rumah. Wen Yua akan segera kembali. Lalu di mana saya harus mencari wanita tua yang sudah mati itu untuknya? Yang bisa kukatakan hanya ini. Kalian cari cara untuk menutupinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan, istri? Bagaimana saya harus tahu apa yang harus dilakukan? Keluar dulu. Baik. Sudah ditulis 300.000 yuan. Saya bisa menandatanganinya. Hai Xiao-chan. Bukankah ibumu meninggal tahun lalu? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin menggunakan mendiang ibumu. Mari kita buat kesepakatan. Pastikan kamu tidak keceplosan, kakak tertua. Keceplosan apa? Tidak ada. Pergi. Mengatakan ibuku adalah seorang selir. Hak apa yang memberimu hak? Jangan terlalu gelisah. Ketika Wen Yu kembali nanti, jika dia melihat tablet roh dan peti mati itu, kakak tertua tidak akan punya pilihan. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa itu adalah tablet peringatan ibunya sendiri. Mengatakan ibuku adalah kekasih paman tua. Tapi ayahku masih hidup. Jika ini keluar, bagaimana keluarga kita akan tinggal di desa? Mengapa kamu berteriak? Bukankah kamu hanya ingin uang? Kamu mengambil gelang ibuku. Kau merenggut segalanya. Surat utang ini senilai 300.000. Sudah kusiapkan untukmu. Kau mau menarik kembali janjimu. Baiklah, Wen Yu saat ini sedang dalam perjalanan mencarimu. Kamu. Tapi kamu tidak bisa menghina reputasi ibuku. Apa pentingnya reputasi orang mati? Jika kau tidak mau melakukannya, baiklah. Maka jangan harap bisa mengambil sepeser pun. Ketika saatnya tiba, aku akan langsung menelepon polisi dan menyuruhmu ditangkap. Menuduhmu melakukan perampokan. Ibu. Anggap saja anakmu dibutakan oleh keserakahan. Mohon maafkan aku, Ibu. Cukup, Xiao-chan. Sebentar lagi, aku harus pergi menghadapi Wen Yu. Kenapa kau masih duduk di sana? Pergi bersembunyi di kamar. Baiklah, aku tahu. Kau benar-benar tidak punya kepekaan. Tunggu sebentar dan ikuti arahanku. Jika ada yang bertindak mencurigakan, langsung gunakan kekerasan. Wen Yu, kenapa kau kembali? Tunggu, apa yang kau lakukan? Masalah aula leluhur. Kamu menyembunyikannya dariku selama ini. Bukan begitu. Kamu membawa wanita asing ke aula leluhur keluarga Xiangku. Apakah kamu sengaja mencoba membuat ibuku marah sampai mati? Kau sudah tahu. Kakak tertuamu yang menangani masalah ini. Aku bertanya padamu, siapa wanita asing itu? Wen Yu ini tidak ada hubungannya denganku. Aku akan pergi duluan. Siapa sebenarnya orang yang dimakamkan hari ini? Tanpa penjelasanmu tak ada yang boleh pergi hari ini. Aku akan memberitahumu. Orang yang meninggal adalah... Yang meninggal adalah ibuku. Xiang Wen Yu, hanya karena kamu punya sedikit uang bau kamu pikir kamu hebat. Kamu menghalangi jalan prosesi pemakaman ibuku. Dan kamu memukul gong dan drum.
Jangan terlalu memanfaatkan keberuntunganmu. Peti mati di dalam aula leluhur keluargaku. Kamu yang menaruhnya di sana. Ibuku bersedia. Aku menaruhnya di sana. Apa yang akan kau lakukan? Kamu menaruh peti mati ibumu ke dalam aula leluhur keluarga siangku. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Anak berbakti sepertimu. Jadi kenapa? Ibuku adalah mantan kekasih ayahmu. Lalu ketika ayahmu masih hidup, bukankah dia ingin ibuku cepat mati? Benar. Kau bajingan. Dia memukulku. Dengarkan aku. Ibunya sudah dimakamkan. Lagi pula, ibunya dan ayah kita juga pernah menjadi sepasang kekasih. Setuju saja. Jangan ikut campur. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Segera pindahkan tablet peringatan ibumu keluar dari aula leluhur keluarga siangku. Ibuku sudah meninggal, dan kau masih ingin menyiksanya. Aku tidak akan memindahkannya. Kamu tidak mau memindahkannya, benarkah? Pukuli dia. Jangan pukul dia. Kau tidak boleh memukulnya. Liu Kui, kau berjanji padaku. Liu Kui, Jangan katakan itu. Tunggu sebentar. Apa yang kamu janjikan padanya? Wen Yue. Ketika Ibu Xiao Chen meninggal. Masalah masuk ke aula leluhur. Sudah dibicarakan dengan kedua kakak laki-laki. Kami sudah menyetujuinya. Baiklah, orang-orang ini bergantian satu demi satu. Kalian semua menyembunyikannya dariku, bukan? Aula leluhur itu, mereka semua adalah kerabat terdekatku. Aku juga anggota keluarga Shang. Bukankah aku punya hak untuk tahu? Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku berpikir. Dengan masalah seperti ini, aku takut mengganggu pekerjaanmu. Jadi aku tidak menyebutkannya. Baiklah, kalau begitu. Mulai sekarang tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan mengambil keputusan sepihak. Hari ini demi Paman Chen. Aku akan memberitahumu lagi. Segera pindahkan peti mati ibumu keluar dari aula leluhur keluarga Xiangku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak membiarkanmu lolos. kau hanyalah seorang wanita. Hak apa yang kau miliki untuk mengambil keputusan? Xiang Wenyu. Bahkan jika kau kaya, urusan desa tidak akan pernah diputuskan oleh wanita sepertimu. Kamu tidak mau memindahkannya, benarkah? Kalau begitu aku akan pergi dan mengurusnya sendiri. Xiang Wenyu, coba sentuh peti mati itu. Kalian sekelompok orang yang mengandalkan kekuasaan orang lain. Kalian pasti akan menghadapi pembalasan. Ibumu memiliki putra sepertimu. Aku ragu dia menemukan kedamaian bahkan dalam kematian. Aku menasihatimu. Lebih baik kau tidak menyentuh peti mati itu. Kalau tidak kau akan menyesalinya. Ibumu adalah orang yang benar-benar tidak akan menemukan kedamaian. Kamu berani mengutuk ibuku. Terus pukuli dia. Berhenti memukul, berhenti. Tolong. Wen Ye, apa kau gila? Kamu mengizinkan wanita liar masuk ke aula leluhur keluarga Xiang kita. Aku rasa kalianlah yang gila. Wen Ye, jika kau masih menghormatiku sebagai kakakmu, serahkan padaku. Kau pulanglah The film dulu. was Aku janji aku akan translated menyelesaikan and masalah narrated ini. by M-Media. Ketua, jangan percaya apa yang mereka katakan. Kakak tertuamu berbohong. Apa? Baru saja aku melihat kakak tertuamu menelepon orang lain. Dia mengatakan dia harus menyembunyikannya darimu dan tidak boleh membocorkannya. Situasi ini pasti rumit. Kakak tertua sudah buat kesepakatan dengan seseorang, kan? Apa yang mungkin aku sembunyikan darimu? Aku tidak tahu apa-apa. Tidak heran aku berpikir tentangmu hari ini. Bertingkah sangat aneh. Jika dia benar-benar selir ayah, bagaimana mungkin kamu membiarkannya memasuki aula leluhur keluarga Xiang kita? Wen Ye, intinya kami berutang budi. Kami dipaksa melakukan ini. Tepat sekali. Keluarga Xiangmu sombong. Kau memperlakukanku krediturmu dengan menendang dan memukulku. Kalian diam. Membiarkan orang luar memasuki aula leluhur keluarga Xiang kita. Seluruh desa pasti akan bergosip tentang kita. Kakak tertua, kamu adalah orang yang sangat peduli dengan reputasi. Semua ini, bagaimana mungkin kamu menyetujuinya? Pergi panggil Paman Chin kemari. Hari ini, aku ingin tepat di depan. Paman Chin bertanya dengan jelas. Tablet peringatan siapa sebenarnya ini? Juga.
Pergi bawa kembali ibuku dan kakak keduaku. Aku rasa keluarga Shang dihantui hari ini, hingga berada dalam kekacauan seperti sekarang. Ya. Wen Yue, dengarkan aku menjelaskan. Kau. Suara apa itu? Paman Chen. Aku mohon jangan bicara Paman Chen. Wen Yue. Biarkan kakak iparmu memberitahumu kebenarannya. Keluarga kita berutang 300.000 yuan pada keluarga Chan. Apa yang kamu katakan? Berikan surat utangnya padaku. Jangan bicara omong kosong. Kita berutang 300.000 yuan kepada keluarga Chan. Kami tidak punya pilihan selain setuju. Lihat ini surat utangnya. Kau tidak tahu. Tahun-tahun ini kami merawat ibu. Dia mengalami sakit besar dan kecil. Itu tidak pernah berhenti. Apa? Aku selalu berpikir ibu sangat sehat. Mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Beraninya kami menyembunyikannya darimu. Ibu tidak mengizinkan kami memberitahumu. Dia bilang dia takut kau akan khawatir. Selama bertahun-tahun ini, semua biaya pengobatan, biaya perawatan medis, dan biaya makanan. Uang yang kau berikan jelas tidak cukup. Kami tidak punya pilihan. Jadi kami pergi ke keluarga Chen untuk meminjam uang. Di mana tepatnya ibu sekarang? Aku ingin melihat ibu. Di mana ibu? Jangan khawatir Wen Yue. Ibu baik-baik saja di panti jompo. Wen Yue, jika kau benar-benar bijaksana, maka biarkan papan peringatan itu dan peti mati itu masuk ke olah leluhur. Jika kita melakukan ini, kita dan keluarga Chan akan impas. Apa aku benar, kakak? Benar-benar. Itu persis seperti yang kami rencanakan. Minggir. Aku. Uangku aku. Aku. Aku akan memberikan setiap sen dari uang itu kepadamu. Semuanya untukmu. Sisanya ikuti aku ke aula leluhur segera. Bawakan aku semua peti mati dan tablet peringatan. Dan lemparkan ke jalan. Jangan gegabah. Kau tidak bisa menangani masalah dengan cara ini. Xiang Wen Yue. Jika kau punya nyali maka tepati janjimu. Silakan buang peti mati itu. Aku jamin bahwa ketika itu terjadi, desa ini tidak akan lagi mentolerir keluarga Shangmu. Jika aku tidak mengusirnya, aku benar-benar akan menjadi orang yang tidak punya tempat di desa ini. Bawa dia keluar untukku. Ya. Paman Chen. Hai Paman Chen. Dasar binatang. Wen Yue cepat kembali. The film was Paman Chen. translated and narrated by M Media. Dasar binatang. Paman Chen. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Paman Chen, maafkan aku. Apa yang kau coba lakukan? Keluargamu membesarkan anak-anak durhaka. Paman Chen, aku mohon. Kalau begitu, mengapa kau tidak cepat-cepat dan membawa Wen Yue kembali? Ketika amarahnya memuncak, dia pasti akan menghancurkan peti mati itu. Ibu kandungmu ada di dalamnya. Segera minta maaf dan tebus kesalahan kepada leluhur keluarga Shang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Tuanmu bahkan belum berbicara. Kau antek, jangan cepat-cepat menggigit orang. Kau berani menghinaku. Kurasa seluruh keluargamu adalah orang rendahan. Pukul dia. Tunggu sebentar. Selama kamu bersedia bersujud dan meminta maaf, aku bisa mempertimbangkan. Demi Paman Chen, melupakan masa lalu. Ini bukan leluhurku. Mengapa aku harus bersujud? Xiang Wen Yue, jika kau berani mendorongku lagi hari ini, aku akan membakar dan menghancurkan aula leluhur keluarga Shangmu. Kau mengancam kami bukan? Apa kau percaya? Aku akan menghancurkan peti mati ibumu. Wen Yue, Minggir. kita semua dari desa yang sama. Biarkan saja Xiao Chen memberinya sedikit pelajaran. Mengingat apa yang telah dilakukan keluarga Shangmu. Kau masih punya hak untuk menceramahiku.
Paling buruk kita berdua akan hancur. Tidak ada yang akan mendapatkan hasil yang baik. Kau tidak mau bersujud, benarkah? Baiklah. Seseorang. Hancurkan. Jangan hancurkan. Kau tidak boleh menghancurkannya. Wen Yue. Aku akan bicara dengan Xiao Chan. Mari kita semua tenang dulu. Aku akan bicara dengannya baik-baik. Oke. Xiao Chan. Jika salah, ya salah. Sebagai pria sejati, bersujud dan meminta maaf. Bukan masalah besar. Kau tidak mau 300.000 yuan itu lagi. Jadi kau tidak akan bersujud, kan? Serang. Tunggu sebentar. Aku salah. Dia salah. Aku tahu aku salah. Baiklah, kalau begitu bersujudlah. Aku membenci. Kesalahanku adalah, seharusnya aku tidak bergaul dengan orang jahat. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang boleh berpikir kalian bisa membuatku bersujud. Bukankah kau akan menghancurkan peti mati itu? Ayo. Ambil ini. Hancurkan yang ini juga. Hancurkan. Kau mempermainkanku. Apa yang kau lakukan? Xiang Wenyu. Berhenti mengancamku secara verbal. Cepat dan berikan perintahnya. Kamu memaksaku melakukan ini. Hari ini di depan leluhur keluarga Xiang kita. Aku harus memastikan masalah ini diperhitungkan. Pengawal, hancurkan peti mati ini untukku. Dan tablet arwah, hancurkan semuanya. Hentikan. Wenyu, kita tidak perlu melakukan hal-hal keji ini. Hancurkan. Hancurkan dengan keras. Ketika saatnya tiba, semua orang harus tahu bahwa kaulah Zhang Wenyue yang secara pribadi memerintahkan penghancuran tablet arwah ibumu. Wen Yue, tunggu sebentar. Kamu bilang ini tablet arwah ibuku. Dia tidak bermaksud begitu. Bukankah ibunya kekasih lama ayah? Benar. Secara logis, ibunya adalah ibu kedua kita. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ibu kita masih hidup dan sehat. Kamu bersikeras mengakui seorang wanita sebagai ibu kedua begitu. Jalan. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang memanggil ibu kandungnya sendiri. Jalan. Itu karena ocehanmu. Itu karena kau terlalu lancang. Jika kau berbicara sembarangan lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Wenyu, aku akan menyelesaikan masalah ini untuk keluarga kita. Jika kau memberikan Xiao Chen 300.000 yuan, masalah ini akan diselesaikan di antara kedua keluarga kita. Ya, tenanglah. Ayo kita pulang. Tunggu sebentar. Tablet peringatan nenek tua yang mati ini belum dihancurkan. Aku akan menghancurkannya sendiri sekarang juga. Kau tidak boleh menghancurkannya. And narrated by M Media. Kakak, reputasi ayah kita tidak bisa dihina seperti ini. Apa yang kau tertawakan? Yang dihancurkan adalah tablet arwah ibumu. Aku memberitahumu. Ini adalah konsekuensi menyinggung keluarga Xiang kita. Apakah kau puas sekarang? Ayo pergi. Pulanglah. Tunggu sebentar, ketua. Peti mati belum dihancurkan. Peti mati itu tidak boleh dihancurkan. Jika kau berani menghancurkan bahkan tablet arwah, apalagi kau tidak akan berani menghancurkannya. Hancurkan peti mati itu juga. Aku tidak peduli. Orang mati masih mencoba menempati aula leluhur orang lain. Kau bajingan. Hanya demi sedikit uang ini. Kau menuduh ibumu sebagai selingkuhan. Kau dibutakan oleh uang, bukan? Ayah. Ayah, aku salah, ayah. Aku salah, ayah. Ibu. Aku Wen Yue. Tolong cepat kembali. Tetaplah bersamaku dan bicara ya. Ibu. Ibu kembalilah dan tetaplah bersamaku. Kenapa kamu lari? Paman. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kau tidak hanya tahu bahwa kau salah. Kau tahu kau takut. Kau sudah berbohong kepada kakakmu begitu lama. Menyebabkan ibumu menjadi gelisah begitu lama. Kau jelas tahu kebenarannya. Namun kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Peti mati ibumu dibuka oleh orang lain. Kalian semua tidak tahu malu. Bukan manusia. Kalian keturunan yang tidak berbakti. Tidak pantas tinggal di desa keluarga Xiang, memperlakukan ibumu yang sudah meninggal seperti ini. Apakah kamu manusia? Apakah kamu manusia?
Keluar. Pergi dari sini. Mengapa kalian berbohong padaku? Kakak. Kakak melakukan ini untuk... Ibu sudah meninggal. Mengapa kalian masih berbohong padaku? Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Dan aku seharusnya tidak bersama Xiao Chen. Berbohong. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Wen Cheng, kita sudah tahu dia salah. Apalagi yang kamu inginkan dari kami? Tepat sekali. Selain itu, ini adalah masalah keluarga pribadi. Hak apa yang kau miliki untuk ikut campur di sini? Keluarga Sang sungguh tidak beruntung. Bagaimana mereka bisa menikahi kalian berdua menantu perempuan? Bahkan sekarang, kalian masih tidak menunjukkan penyesalan untuk menikahkan kalian berdua ke dalam keluarga. Saudari Li bekerja tanpa lelah. Dengan susah payah membangun kekayaan keluarga. Tapi lihatlah kalian, di dalam hati kalian, kalian penuh perhitungan dan licik. Orang itu bahkan belum meninggal, namun kalian mengirimnya ke rumah tua untuk menunggu kematian. Setelah dia meninggal, kalian masih mencoba segala cara untuk menipu kakakmu. Apakah kalian berdua ini manusia? Berhenti bicara omong kosong di sini. Selama ibu masih hidup dan tinggal bersama kami, dia makan enak dan tidur nyenyak. Sungguh, Wen Yue, kau sama sekali tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Awasi mereka baik-baik untukku. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Ya, Paman Chen, temani aku ke rumah lama. Disinilah saudari Li. Tinggal sebelum dia meninggal. bagaimana ini bisa disebut rumah? Ini jelas gundukan kuburan. Orang-orang jahat ini menyebabkan nyonya tua kelaparan sampai mati. Ini salahku. Ibu. Ini semua salah Wen Yue. Mengapa aku tidak bisa kembali lebih cepat? Aku pantas mati. Mengapa? Aku jelas sudah memberi mereka segalanya. Mengapa mereka masih memperlakukan ibu seperti ini? Nak, uang yang kau berikan kepada mereka, kakakmu berencana membangun rumah baru. Kakak sulungmu juga berjudi. Mereka takut ibumu akan meninggal di rumah mereka. Jadi mereka mengirimnya ke sini. Aku menyakiti ibuku. Aku menyakiti ibuku. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Ibu. Wen Yue sudah kembali. Anak perempuan durhaka itu sudah kembali. Ibu. Ibu. Senang Anda kembali. Putriku yang malang dan bernasib buruk. Ibu. 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 Paman Chen. Di desa, ketika putra-putra tidak berbakti seperti itu muncul, bagaimana mereka harus ditangani? Bagaimanapun ini adalah masalah pribadi keluargamu. Orang luar tidak boleh ikut campur. Karena ini adalah masalah keluarga, maka ini harus ditangani sesuai dengan aturan keluarga. Kembali ke aula leluhur. Ya, Hanya untuk menipu kakakmu, agar memberikan biaya hidup bulanan. Bahkan kematian ibumu sendiri harus disembunyikan. Apakah kau menyadari kesalahanmu? Wen Yue. Itu salahku. Tapi sekarang ibu sudah tiada. Tidak ada yang aku katakan penting. Tidak memberitahumu adalah karena kami takut menunda pekerjaanmu. Adapun biaya hidup. Hidup atau tidak tetap beri padaku.
Aku kakak laki-lakimu. Karena kamu sangat kaya, kamu harus mendukungku. Apa yang salah dengan itu? Aku bertanya padamu. Mengirim ibu ke atas gunung untuk menunggu kematian. Apakah kamu masih manusia? Wen Yue, pergi ke rumah lama. Ibu sendiri yang ingin pergi ke sana. Dia tidak mau tinggal bersama kami. Jika dia dilayani dengan baik, apakah Nyonya tua akan tinggal di tempat yang mengerikan seperti itu? Aku bilang padamu, kalian semua yang terbiasa hidup bebas dan nyaman di kota besar. Apakah kalian tahu betapa sulitnya merawat orang tua? Setiap hari aku harus memberinya mandi, memasak makanan. Ya, sekarang dia sudah meninggal. Aku tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Aku bertanya padamu, bagaimana tepatnya ibuku meninggal? Bukan aku yang membunuhnya. Ibumu menderita kanker pankreas stadium akhir. Lihat, ini adalah laporan pemeriksaan. Lihat sendiri. Penyakit ini, tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, tidak bisa disembuhkan. Lapor. Wen Ye, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kau berani memukul saudaramu. Karena semuanya sudah seperti ini, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Mengapa kamu membuatku tidak bisa melihat ibuku untuk yang terakhir kalinya? Apa bedanya jika kau melihatnya? Nenek tua ini akan tetap mati juga. Jangan berani-beraninya kau berpikir, hanya karena kau punya sedikit uang kotor, bahwa kau adalah orang istimewa. Ini benar-benar keterlaluan. Pergi. Aku tidak akan pergi. Kau mau pergi atau tidak? Aku harus menjaga ibuku. Baiklah. Apa kau belum cukup malu? Kau masih mau tinggal di sini dan berjaga untuk nenek tua ini. Kalau kau tidak mau pergi, aku yang akan pergi. Apa yang kau lakukan? Apa kau akan membunuhku sekarang? Nenek tua ini sudah mati. Kenapa kau masih menempel padaku? Kau tidak boleh pergi. Kematian saudari Li dipaksakan oleh kalian. Kau memfitnahku. Jangan berpikir hanya karena kau sudah tua, kau bisa berdiri di sini, berbicara omong kosong. Bukti apa yang kau miliki? Aku punya bukti. Kau orang tua yang gan mati. Apa kau mencoba menempel pada keluarga kami? Benarkah itu? Selama bertahun-tahun ini, kau selalu membantu keluarga kami. Apa jangan-jangan kau tertarik pada ibu mertuaku? Jangan bicara The omong film was kosong. translated and Dia narrated bilang by dia M punya Media. bukti. Kalau kau punya nyali, tunjukkan. Kalau kau tidak punya nyali, minggir. Ini adalah perjanjiannya. Diambil dari kamar Wen Qian. Lihatlah. Isi dukungan. Setiap orang menanggung biaya hidup orang tua selama 1 bulan. Perawatan bersama secara bergilir. Penimbangan bulanan secara teratur. Jika berat badan lebih rendah dari pengukuran bulan sebelumnya, maka ditambahkan 1 bulan perawatan lagi. Kami merawat ibu. Membuat aturan. Apa yang salah dengan itu? Kesalahan terletak pada kalian berdua. Anak-anak durhaka. Bagaimana biasanya kalian memperlakukan ibu? Biasanya kekurangan air dan pakaian. Tetapi ketika tiba waktunya untuk berganti perawatan, kalian mati-matian memberinya makan sampai dia berharap mati. Kanker pankreas ibumu disebabkan oleh mereka. Katakan padaku, apakah kamu melakukan ini atau tidak? Ini salahku. Aku bukan manusia. Aku memaksa ibu makan daging. Dan pada akhirnya, masih seperti binatang, menggantungnya untuk ditimbang. Itu aku. Itu aku. Aku menginginkan uang bulanan, biaya hidup yang kau berikan padanya. Tidak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan memukulmu lagi. Kau Dan aku sama-sama tahu di dalam hati kita, bahwa ibu, oleh beberapa dari kita, dibunuh. beraninya kau memukulku. Aku mau cerai. Cerai? Baiklah, mari kita bercerai. Jika bukan karena hasutanmu,
Menipu kami langkah demi langkah, menyeret begitu banyak orang ke dalam kekacauan ini. Apakah kita akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Paman Chen, menurut aturan keluarga, bagaimana mereka harus dihukum? Menurut pasal 10 peraturan keluarga, semua anak durhaka akan menerima 30 cambukan dan dikeluarkan dari daftar keluarga. Paman Chen, Anda adalah sesepuh. Jadi tolong tangani hukuman ini. Tolong mulai dengan memukul saya putri yang tidak berbakti ini. Wen Yui, sebenarnya kau cukup berbakti kepada ibumu. Yang melakukan kesalahan adalah kakak laki-lakimu. Kedua orang itu yang seharusnya dipukul. Saya selalu berpikir sebelumnya bahwa memberi uang adalah berbakti. Tapi kemudian saya sadar bahwa selama bertahun-tahun ini, saya hanya memberikan uang. Saya tidak pernah sekalipun menghabiskan waktu dengan ibu saya dengan benar. Saya bahkan tidak tahu bagaimana ibu saya menjalani hari-hari. Tepat. Wen Yui harus dipukul pertama. Selama bertahun-tahun ini, dia terus-menerus mengkhawatirkan ibu. Jumlah kali dia pulang dalam setahun bisa dihitung dengan jari. Dia harus dipukul pertama. Apakah kamu manusia? Aku merawat ibu sampai akhir. Kenapa kamu menguliahi aku? Wen Yui harus dihukum pertama. Hanya karena kamu punya sedikit uang kotor. Kamu memerintah semua orang. Ingat ini, aku putra sulung keluarga Shang. Kau diam. Mengenai masalahmu, aku akan membereskannya denganmu nanti. Keluarga punya peraturannya. Karena tidak ada yang keberatan. Mari kita mulai. 1, 2. Presiden, Paman Chen. Tunggu. Wen Ye. Kakakmu salah. Aku yang seharusnya dihukum. Aku minta maaf. Kakakmu menyadarinya terlalu terlambat. Paman Chen. Pukul aku saja. Kalian adalah saudara kandung dari ibu yang sama. Roh ibumu di surga tidak akan ingin salah satu dari kalian menderita. Wen Yui, mengenai masalah ini, aku harap kau bisa mengerti bahwa selagi orang tua masih hidup, seseorang tidak boleh bepergian jauh. Yang sering diinginkan orang tua bukanlah uang, melainkan kebersamaan. Wen Chen, apakah kau tidak akan mengakui kesalahanmu? Aku tetap pada apa yang kukatakan. Aku tidak salah. Lagi pula, bukankah kamu menggunakan aturan keluarga Xia untuk menghukumku? Baiklah, aku membagi keluarga sekarang. Mulai hari ini, aku bukan anggota keluarga Shang. Ibu baru saja meninggal. Dan kamu sudah ingin membagi keluarga. Jika kita tidak bersatu tidak perlu menjadi keluarga. Aku tahu. Aku tidak bisa mengambil uang dari perusahaanmu. Tetapi uang yang kamu berikan kepada ibu, aku punya bagian di dalamnya. Baiklah. Kalau begitu mari kita bagi. Kakak kedua. Apakah kamu mau bagian? Aku tidak. Kau tidak mau uangnya. Apa kau sudah gila? Apa urusanmu? Kita akan segera bercerai. Aku bilang aku tidak akan mengambil bagian. Kita berjanji sejak kecil. Kita bertiga harus selalu bersama. Ya. Aku lihat kau hari ini sudah punya nyali bukan? Kalau kau benar-benar ingin menceraikanku. Cerai? Kita akan pergi besok. Jiang Wen Qiang. Dasar bajingan. Keluar. Kakak sulung. Ini adalah terakhir kalinya. Saya akan memanggilmu begitu. Besok siang. Saya akan menghitung semua aset yang saya berikan kepada ibu selama bertahun-tahun. Ini kesepakatan. Uang yang kuberikan padamu dan barang-barang yang kuberikan padamu, kamu bisa mengambil semuanya. Tapi barang-barang ibu, jangan pernah berpikir untuk mengambil satu sen pun darinya. Xiao Ding, pergi dan susun daftar rinci dari semua yang saya beli untuk ibu selama bertahun-tahun. Hitung semuanya. Juga, tarik semua catatan transfer dari tahun-tahun ini yang ditandai sebagai biaya hidup ibu. Tarik semuanya. Ya. Kamu beritahu dia apa yang bisa saya lakukan padanya.
Menurut pasal 929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memo transfer kami dengan jelas menyatakan, dana yang ditransfer adalah dana yang ditunjuk khusus untuk dukungan lansia. Jika Anda tidak dapat membuktikan aliran dana, maka itu akan menyeratkan bahwa Anda secara pribadi menyalahgunakan dana tersebut, yang merupakan pelanggaran kontrak, dan pihak kami dapat menuntut pengembaliannya berdasarkan pasal 985 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika Anda tidak memiliki dasar hukum untuk memiliki dana dukungan lansia, dan gagal memenuhi kewajiban dukungan Anda, pihak kami dapat memulihkannya sesuai hukum Anda berdasarkan pasal 238 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan penahanan ilegal diancam dengan pidana penjara waktu tertentu paling lama 3 tahun. Jika mengakibatkan luka serius atau kematian, hukuman maksimum dapat berupa pidana penjara waktu tertentu 10 tahun atau lebih. Jika bukti membuktikan pemukulan jangka panjang dan perilaku yang merendahkan berdasarkan pasal 260 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan penganiayaan diancam dengan pidana penjara waktu tertentu paling lama 2 tahun. Jika lansia menderita luka serius atau kematian, hukuman maksimum dapat berupa 10 tahun pidana penjara waktu tertentu. Bukti apa yang Anda miliki, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantunya membuktikannya. Ya, kami akan membuktikannya. Apa yang Anda ketahui, apa yang bisa Anda buktikan, aku akan pergi dan membuktikannya. Kakak kedua, meskipun kamu sekarang bersedia bertobat, pengaduan ini saya akan tetap mengajukan. Kamu mungkin juga. Aku tahu. Paling buruk aku akan menghabiskan beberapa tahun di penjara. Aku pantas mendapatkan semua ini. Aku melakukan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki hati nurani. Tapi jangan khawatir. Aku akan tetap bersaksi. Saudara, kamu sudah bercerai sekarang. Setelah kamu keluar, apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu mau ikut denganku untuk berkembang di kota besar? Aku terlalu penakut. Aku tidak bisa menangani hal-hal besar. Aku tidak bisa menghadapi dunia besar. Biarkan saja aku tinggal di sini dan menjaga tempat ini. Aku masih bisa menyapu makam ibu dan menemani ibu. Lagi pula jika aku masuk penjara, bukankah masalah ini akan kembali padamu? Kakak, sering-seringlah pulang. Orang tua membutuhkan seseorang untuk diandalkan, tidak membutuhkan uang. Tetapi kebersamaan. Sayangnya, Ibu. Saya menyadari ini terlalu terlambat. Jangan khawatir. Ibu. Saya pasti akan di masa depan sering pulang untuk berkunjung.